sebelum berbicara tentang kematian, karena pada dasarnya tujuan hidup semua makhluk, ya, gening tos datang dah ustajahnya. Tujuan kehidupan setiap makhluk itu tidak ada yang lain sebetulnya adalah kematian itu sendiri, ya. Jadi kematian itu satu perkara adalah yang tidak bisa dihindari, karena hidup itu ada di sebalik kematian. Bahkan nanti di penghujung insya Allah akan bukakan bahwa kita ini sebetulnya sudah berada dalam hidup dan mati. Maka pengertian hidup pada saat napas masuk ke dalam tubuh, itulah hidup. Pada saat napas keluar dari tubuh tadi, itulah mati. Maka bagi orang-orang yang sudah memahami tentang hakikat hidup mati, dia akan bisa membaca seseorang itu pada masa kepulangannya tadi semua. Dia napas kita masuk ke dalam berarti kita hidup. Napas kita keluar berarti kita mati. Sama seperti bola lampu ini. Sebetulnya kalau yang ngerti fisika, ya, lampu ini antara mati dan hidup sebenarnya. Tapi saking gerakannya cepat sehingga nggak kelihatan matinya. Kita pun sama tadi semua. Ya. Nah, karena kita memiliki dua dimensi manusia itu. Ada dimensi dohir atau dimensi fisik, ada dimensi metafisik. Maka yang namanya mati atau kematian adalah atau mudik, ya, maka memiliki dua dimensi tadi semua. Kenapa Bapak dan Ibu barangkali sekarang yang ada di Bekasi, di Jakarta sudah merindukan mudik tadi semua. Dan memang dua dimensi diri kita, yang satu adalah jasad, yang kedua adalah ruh tadi semua. Dua-duanya adalah sangat berharap kepada mudik, ya. Tetapi jasad kita, ya, karena jasad kita ini berasal dari unsur bumi ini, maka kecenderungan mudiknya tetap di bumi ini. Sekarang misalnya orang Ciamis ada di Bekasi, maka sekarang di hatinya itu sudah disiapkan bekal, disiapkan oleh-oleh, disiapkan bahkan bayangan-bayangan keindahan masa kecil, berjalan di pematang sawah tadi semua. Kenapa? Karena secara naluri badan kita, misalnya orang Tasik akan kembali ingin ke Tasik tadi semua. Maka ada sebuah keterangan dalil orang itu dohirnya tidak akan dimatikan kecuali di tempat di mana tanahnya itu hakikat saripati tanahnya itu diambil dari semua. Walaupun orang itu pergi kemanapun di seluruh penjuru dunia ini, kalau dia asal dari Bekasi maka kematiannya akan di Bekasi, ya. Nah ini makanya, atau kalau seandainya adalah unsur tubuhnya, pada saat diambilnya itu adalah yang pertama diambil air, maka kematiannya bisa di sungai, bisa di laut. Karena sebagian dari penyusun tubuh kita ini adalah unsur ma'un, unsur air. Tetapi ada orang juga yang mati disebabkan oleh angin. Maka disitulah di penghujung perjalanan dohirnya, penyebabnya adalah kematiannya oleh angin tadi semua. Maka ada orang mati karena angin duduk, angin itu yang mengatakan tadi semua. Tapi ada manusia yang menjadikan penyebab kematiannya adalah api, ya. Maka dia mati terbakar dan lain sebagainya, ya. Nah inilah sahabat, ya, mungkin beberapa yang kita perlu juga pahami, ya. Nah, kenapa yang fisik ini ingin kembali, misalnya ingin mudik, ya. Nah, karena memang misalnya orang Tasik ingin ke Tasik karena seluruh tubuhnya itu diambil dari saripati tanah di Tasik, saripati air di Tasik, saripati angin di Tasik, saripati api yang ada di Tasik. Dan orang misalnya Sumatera, dia juga begitu.
dia sangat rindu ingin mudik jasadnya itu. Ya, karena memang saripati tubuhnya adalah diambil dari sana. Itu bagian yang fisik, ya. Jadi Abah nggak menyalahkan kepada teman-teman merindukan mudik, karena memang itulah kudratnya, seolah-olah tanah yang ada di tubuh kita ini diundang oleh tanah yang ada di tempat kelahiran kita. Karena tubuh kita ini adalah dari nutfah dari wadi, madi, mani, manikam, yang dikandung 40 hari oleh bapak, kemudian dikandung 9 bulan oleh ibu. Disitulah barulah kita akhirnya menjadikan tubuh. Tetapi ada unsur metafisik yang ditiupkan. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ditiupkanlah unsur metafisik. Unsur metafisik itu adalah ruh kita. Seperti halnya unsur yang fisik ingin mudik, maka sebenarnya unsur metafisik kita pun ingin mudik kembali kepada ajalnya, kepada asalnya. Dia berasal dari Allah karena dia milik Allah. Itulah jadi tentu akan terjadi satu tarik menarik, jasad ingin di bumi, ruh ingin kembali kepada akhirat, kepada langit bahasanya, ya. Nah, karena jasad ini adalah merupakan, boleh disebut hukuman tadi semua. Makanya alam paling rendah kepada manusia itu, alam ujian itu jasad. Jadi alangkah anehnya kalau kita manusia berada di satu tempat yang namanya tempat itu adalah penjara. Kenapa kata baginda Nabi, ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia itu penjara bagi orang mukmin, wa jannatul kafirin adalah surga bagi orang yang kafir. Jangan kita orang mukmin yang justru menjadikan penjara itu adalah menjadikan tujuan kita memperpanjang umur, mempertahankan umur. Maka seolah kehidupan manusia itu ada dalam siklus 9 kali 7. 7 kali 9 atau 9 kali 7. 7 tahun pertama kita ini manusia diberikan gigi komplit tadi semua. Bahkan di situ kepada perempuan, bahkan ada perempuan yang sudah balik ya di usia 7 tahun. Kemudian 7 tahun kedua 14 tahun. Sebetulnya itu adalah masa yang paling baik kepada seorang anak, itu sudah mengerti, itulah masa remaja. 7 tahun kedua, 7 kali yang kedua adalah, kemudian 7 yang ketiga, 7 kali 3 adalah 21. Maka ruh udah mulai mengalami pendewasaan tadi semua. Adalah waktu yang paling baik bagi kita untuk mengisi pendidikan dohir. Berarti dari 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga adalah waktu untuk kita bersekolah, untuk mondok dan lain sebagainya. Maka kepada orang tua dimanapun sahabat-sahabatku, ya, jangan paksakan anak-anak kita yang belum waktunya untuk melakukan kewajibannya, dipaksa untuk mencari uang dan lain sebagainya. Karena 7 tahun kedua dan 7 tahun ketiga itu adalah waktu emas, golden age, adalah umur emas bagi dia menggali ilmu dohir. 7 tahun keempat, 28 adalah waktu yang paling baik untuk menikah. Tadi biar dia memahami, belajar, karena menikah itu belajar bagaimana dua tubuh dari sini, dua manusia, laki-laki dan perempuan. Karena pada dasarnya nanti itu, kan Abah sering bahas tentang secara hakikat, laki-laki dan perempuan itu adalah hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari semua. Bagian tubuh kita yang dohir ini seolah-olah dalam pandangan ilmu hakikat adalah hakikat wanita. Sementara hakikat diri kita yang yang ruh adalah disebut hakikat laki-laki. Itulah kenapa Allah seolah-olah diperumpamakan wallah
huwa, dia domirnya kepada laki-laki, Allah bukan laki-laki, bukan perempuan, malaikat bukan laki-laki dan perempuan, tapi tetap adalah seolah-olah diumpamakan malaikat itu laki-laki. Nabi dan Rasul juga adalah laki-laki. Itulah kenapa dalam Al-Quran gak ada ayat satupun yang menjelaskan perempuan mendapatkan bidadari. Karena memang seolah-olah yang akan mendapatkan surga itu ruh tadi semua. Ya, maka seolah-olah hanya ruh saja yang akan mendapatkan balasan. Adapun jasad kita ini justru adalah bagian yang harus kita didik. Bahkan nanti di dalam perjalanan rohani 7 tahun ke-5, 35 mulai kita mempelajari ilmu tauhid lebih dalam. 7 tahun ke-6, 42. Disitulah awal kematangan. Maka kenapa baginda Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia 40. Karena 40 orang Barat mengatakan life begin at 40. Kehidup itu baru mulai di usia 40. Itulah kenapa dalam Al-Quran nanti seolah-olah ada 3 umur yang diingatkan oleh Allah. 40, 50, dan 60. Ya. Maka 7 kali 7, 49 adalah waktu yang paling baik untuk riyadhah kepada kita. Sudah mulai kenali diri tadi semua. Sudah mulai memahami tentang hakikat diri. Kemudian 7 yang ke-9, 63 adalah waktu terbaik keluarnya ruh dari jasad ini. Nah, inilah jadi pembahasan yang panjang setelah keluar ruh dari jasad ini, sahabat. Maka kenapa sungguh menyedihkan sekarang orang kalau meninggal biasa dikatakan ikut bela sungkawa, ikut berduka cita, seolah-olah kematian itu sesuatu yang buruk. Padahal seharusnya alhamdulillah bapak saya baru pulang tadi malam. Harusnya ini ya, inilah akibat ketidakfahaman tentang perjalanan rohani kita manusia ya. Nah, kita mengambil perumpamaan. Pada saat Bapak ingin terbang, katakanlah ruh keluar itu mau terbang tadi semua. Anggaplah, maka kenapa diperingatkan 3 umur, 40, 50, 60. 50 dan 60 itu adalah umur seperti Anda ada di boarding room pesawat terbang di bandara. Tadi 40 mulai perjalanan rohani, 50 sampai 60 itu waktu untuk kita adalah untuk pulang. Kita di 50 itu sudah ada pada boarding room. Maka tidak boleh lagi keluar dari boarding room. Nggak usah lagi jajan, nggak usah lagi beli oleh-oleh. Bahkan kalaupun adzan berkumandang, kalau nggak ingin ketinggalan pesawat, nggak usah dipedulikan. Tapi karena tiba-tiba dipanggil pesawat tujuan akhirat akan segera terbangkan, maka mulailah dipanggil satu persatu datang tadi semua. Yang agak terlambat buru-buru dipanggil tadi semua. Yang sadar memiliki kesadaran penuh tanpa dipanggil dia ingin buru-buru duduk di pesawat. Maka ada 2 kelompok manusia. Manusia yang mengerti dirinya, hakikat hidupnya adalah manusia yang paling merindukan pulang. Sama pada saat Bapak merindukan mudik untuk dohir. Nah, manusia yang sudah ruhaninya matang justru dia merindukan kepulangan tadi semua ya. Nah, itulah usia 50-60 katakanlah dia akan mulai. Akhirnya setiap manusia itu akan mendapatkan pesawat dengan tujuan yang berbeda-beda. Manusia yang masih dikuasai oleh fisik dan dia tidak menghidupkan metafisik dari semua adalah manusia jasmani. Pada saat keluarnya itu pesawatnya itu membawa kemana? Maka ada orang yang hidupnya di alam dunia ini hanya untuk kepentingan fisiknya belaka, maka pesawat itu memiliki
7 level pesawat dengan 7 tujuan. Maka pintu neraka itu ada 7 ya. Dari mulai neraka paling atas sampai neraka yang paling bawah, neraka jahanam. Maka pesawat itu bagi orang-orang yang tidak kenal diri, tidak kenal pada Allah, kemudian di situ adalah dia berbuat kufur kepada Allah, maka pesawat itu akan membawa dia kepada tujuan yang sudah dia pilih sendiri. Sahabat, makanya kenapa Bapak yang melaksanakan manakib itu dari kata mankob dan nakbun. Adalah mankob itu mankobah, mengisahkan tentang orang-orang. Nakbun adalah perjalanan naik menuju tempat kepulangan kepada Allah. Maka ada manakib orang-orang buruk, dikisahkan tentang Hitler. Maka pada saat manakib Hitler, maka yang dibicarakan adalah bagaimana kekejaman Hitler. Nah inilah kita pada saat kita mau masuk pesawat itu, kita mau kemana? Mau naik pesawat mana? Sebelum ruh keluar dari tubuh kita harus ngerti. Tidak asal pergi, tidak asal naik pesawat, bisa-bisa salah naik pesawat nanti. Maka disitulah kenapa neraka itu ada 7 dari semua. Neraka yang lapis pertama, di situ ada iblis di semua. Jadi jangan dikira kita selalu menghina iblis ya. Karena dari 7 lapis neraka itu, 7 perjalanan pesawat neraka itu tadi, maka yang paling agak adem adalah nerakanya iblis. Karena iblis itu salahnya sekali. Dia dikeluarkan dari surga karena berbuat ingkar. Sementara Kang Somad salahnya unggal waktu, ingin ke surga. Nah, ini buat tafakur dulu tadi semua. Makanya kenapa di mata Allah orang kafir itu lebih dihargai dari orang munafik tadi. Orang munafik itu kayak siapa? Kayak kebanyakan daripada kita ngaku iman, tapi sebenarnya dia tidak beriman. Lihat dalam surat Al-Baqarah bahwa ada ada manusia yang dia mengaku iman pada Allah, pada dasarnya dia tidak beriman kepada Allah. Dalam ayat yang lain dia mengaku beriman pada Allah, tetapi dia mengolok-olokkan orang beriman dan Allah. Tadi semua agama hanya dijadikan dagelan, agama hanya dijadikan sebuah untuk nakut-nakutin manusia. Tadi inilah ya, maka kita harus jelas tadi. Makanya kenapa di neraka yang ke-7, pesawat yang ke-7 yang akan membawa kepada neraka jahanam, disitulah Allahnya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nah inilah naudzubillah summa naudzubillah. Contohnya apa? Orang-orang yang dia tahu bahwa dia itu akan mudik yang sesungguhnya adalah mudik metafisiknya, tapi yang dia siapkan untuk keperluan fisiknya itu munafik. Dia tahu bahwa kehidupan di dunia ini hanya sebentar, tapi yang dia takutkan, yang dia sedihkan, yang dia khawatirkan justru urusan munafik. Tadi semua berarti keyakinan iman kepada Allahnya itu tidaklah sebenarnya. Karena kalau dia itu yakin sesungguhnya kehidupanku di alam dunia ini hanya sementara. Makanya kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, tiap-tiap yang bernapas, da'iqah itu nyicip. Jadi orang itu mati itu nggak ada bagi hidup, hanya nyicip da'iqah. Maka Abbas mengumpamakan sebelum kita ada di dunia, di dalam rumah melewati pintu lahir itu namanya pintu rahim seorang ibu itu seumpama pintu lahirnya kita ke dunia. Dulu kita bernapas dengan nufus, begitu keluar ke alam luar rumah jadi nafas tadi semua. Maka pada saat kita kembali lagi ke dalam rumah, itu namanya kullu nafsin dha'iqatul maut tadi semua. Tadi
Maka seharusnya bagi orang yang sudah ngerti, kematian itulah yang paling didambakan. Lihat kitab-kitab Sayyidina Ali tadi. Lihat bagaimana syair-syair Sayyidina Ali. Syair-syair Jalaluddin Rumi, syair-syair daripada Robiah Adawiyah. Betapa dia merindukan mudik kembali kepada alam asalnya tadi. Maka tidak mungkin bagi mereka ada bahasa saya ikut berduka cita. Seolah-olah kematian itu adalah satu kehinaan. Kematian itu seolah-olah sesuatu musibah. Kematian itu sesuatu yang padahal sesungguhnya setiap manusia akan merasakan mati. Nah, tinggal nanti ruhnya kemana. Tadi semua kita akan bahas tadinya. Nah, ada pesawat yang kedua, orang-orang yang beriman, yang benar dalam imannya, dia juga memiliki 7 tujuan dalam perjalanan pesawatnya. Makanya pada saat di boarding room sudah dipanggil, pesawat tujuan surga Jannatul Naim, surga Jannatul Ma'wa, surga Jannatul Firdaus, tadi semua. Itu sudah ditentukan pesawatnya masing-masing. Maka nanti ruh itu kata baginda Nabi seumpama tentara yang berbaris, yang tersusun sofan, kayak sof dalam sholat tadi semua. Makanya beruntunglah menjadi rombongan ahli ruhani, karena kita akan dikumpulkan bersama guru-guru kita ahli ruhani tadi semua. Tadi dia akan berbaris tadi semua. Ya. Nah, pesawatnya juga sama. Ada pesawat bintang 1, ada pesawat bintang 2, ada pesawat bintang 3, ada pesawat bintang 4, ada pesawat VVIP. Nah, kalau tadi pesawat ke dalam neraka tujuannya adalah 7 tujuan dengan pesawat dengan kelas yang lain-lain, mungkin pesawat yang ke neraka jahanam wah di luhurnya goncang kancingnya kayak riweuh. Ya, tadi semua buntang banting. Jangan-jangan dindingnya itu tidak bilik supaya yang naik lenyapan tadi semua. Ya. Lain lagi dengan VVIP. Itulah kenapa pintu neraka ada 7, pintu surga ada 8. Sebetulnya 7 yang 1 adalah langsung kepada pemilik surga yang katakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Oh, bahagia dia udah. Berarti dia tidak akan masuk dalam 3 kategori manusia. Yang manusia nanti Abah akan bahas kemanakah ruh mereka setelah keluar. Makanya lah yang harus kita pahami ya. Ya, jadi ya. Nah, istilah meninggal ini ada pada manusia. Monyet disebut meninggal nggak? Enggak. Monyet nggak disebut meninggal. Ayam nggak disebut meninggal. Domba nggak disebut meninggal. Sapi nggak disebut. Mereka disebutnya mati. Nah, itulah kenapa banyak ahli neraka yang berdoa kepada Allah, ya Allah kembalikan walaupun aku jadi binatang. Tuh. Dia berharap menjadi binatang. Karena kalau kita manusia bukan mati, hanya mencicipi mati. Adapun persoalan ruhnya itu tergantung apa yang dia urus sebelum dia hidup. Makanya kalau seandainya binatang tadi nggak ada bahasa meninggal, karena tidak ada binatang itu meninggalkan apa? Nggak pernah merasa meninggalkan istrinya, nggak pernah kucing meninggalkan anaknya, nggak pernah meninggalkan warisnya, nggak pernah meninggalkan namanya, nggak pernah meninggalkan semuanya. Maka lihatlah bagaimana seharusnya kayak Abah di depan punya pohon mangga gitu kan, dia berbuah. Sementara pohon mangga itu pada saat berbuah tidak pernah berpikir tempat yang istimewa setelah dia mati. Tapi dia berbuat. Bagaimana selama menjadi pohon mangga itu dia menghasilkan
buah. Lihat padi, dia tidak pernah, yang penting tugas dia berjalan, kemudian dia menjadi manfaat kepada manusia. Setelah itu dia tidak pernah berpikir setelah mati itu mendapatkan tempat istimewa. Tapi kita manusia berbuat enggak, setelah mati ingin tempat istimewa, ingin surga, ingin bidadari. Inilah orang-orang ummiyah, orang-orang yang ngelamun tadi semua. Inilah orang-orang yang ingin menang arisan tapi nggak pernah pasang arisan. Inilah orang-orang yang ingin menang pertandingan tapi tidak pernah ikut pertandingan tadi semua. Ya, inilah golongan orang-orang yang munafik tadi semua. Nah, lihat, harusnya kita ini seperti halnya mereka. Ayam datang disembelih, dagingnya menjadikan rahmat tadi semua. Tadi, walaupun nanti kita bahas lagi tentang ayam, kambing itu mereka juga hukuman, tapi mereka lebih baik. Kenapa? Tadi, karena mereka itu sudah memberikan manfaat. Ayam dengan dagingnya, kambing dengan dagingnya, sapi dengan tadi. Makanya lihat, Abang pernah jelaskan tentang ada 4 binatang yang saling merasa lebih baik. Kata sapi, aku ini paling baik, tubuhku besar, dagingku besar, kotoranku untuk pupuk, tulangku untuk kalsium. Untung aku nggak dijadikan kucing, udah kecil nggak dimakan lagi. Maka kucing protes. Kata kucing, sembarangan kau bicara, wahai sapi. Walaupun tubuhku kecil, dagingku nggak dimakan, tapi tuanku beli sofa baru, aku tidur di sofanya. Tuanku tadi aku makan di dapurnya tadi semua. Ya, untung aku nggak dijadikan anjing, kata kucing. Cing, nah ini makanya di dalam ini dijelaskan ternak mengikuti taat kepada pengembala yang mengurusinya. Binatang walaupun begitu dia itu tahu siapa yang memberinya makan. Makanya lihat, kalau kita punya kucing 2 kali kasih makan aja dia jinak dari semuanya binatang itu. Burung kalau kita kasih makan dengan baik dia tuh bercanda sama kita dari semua. Kucing tadi mereka lihat yang punya anjing, sampai banyak kisah-kisah film tentang anjing, orang yang melihara anjing. Dikisahkan ada seorang profesor di Jepang. Sampai dia itu sekian puluh tahun, karena si profesor itu biasanya pulang kerja, maka anjing itu sudah menjemputnya di stasiun. Setelah profesornya itu meninggal, anjing itu sekian puluh tahun terus setiap sore datang ke stasiun. Kemudian sore dia balik dengan keadaan tertunduk anjing itu tadi semua. Ya. Kemudian dikisahkan dalam kitab Sabina tentang 10 kemuliaan anjing, ya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas tentang kemuliaan anjing. Tapi minimal perbedaan dikit manusia itu dengan binatang adalah mereka itu tidak tahu bahwa mereka itu tidak tahu. Tapi banyak manusia mereka itu tidak tahu dan dia tahu bahwa dia itu tidak tahu. Maka dikatakan fa innahum la ya'lamuna wa la ya'lamuna annahum la ya'lamun bal hum musyirruna ala annahum ya'lamun. Sedangkan manusia dengan tidak adanya ilmu di hati mereka maka disifati bodoh tadi kan. Jadi beda dengan binatang. Binatang itu tidak disifati bodoh karena tidak adanya ilmu. Tapi pada manusia yang dia itu adalah, kalau binatang dia tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Nah, kalau manusia yang dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, itu berarti manusia itu kal an'am balhum adol, dia lebih rendah dari binatang. Tadi sudah dikatakan. Ya, inilah ya beberapa jadi dan dikatakan bahwa annal bahaima la tastahiqu iqaban ala adabil ilmi. Jadi binatang itu tidak berhak mendapatkan siksaan karena tidak adanya ilmu.
Sementara amaha ulai fa innahum yastahiquna alaihi a'dhamul iqabi. Sementara manusia berhak mendapatkan sebesar-besarnya siksaan dikarenakan tidak adanya ilmu. Tadi semua ya. Ini tentang manusia yang lebih buruk daripada binatang. Tadi semua. Seharusnya kita ini manusia lihat. Kenapa kita ini tadi? Bagaimana peran kita selama hidup ini? Itulah kenapa kita melaksanakan manakiban Tuan Syah Abdul Qadir. Bagaimana Tuan Syah Abdul Qadir perjalanan ruhaninya sejak muda. Bagaimana Tuan Syah Abdul Qadir pada saat mencapai puncak keruhaniannya. Setelah beliau wusul kepada Allah. Bagaimana beliau menebar manfaat menjadi manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Tadi semua manusia yang bermanfaat. Sehingga manqobah yang dibacakannya tadi adalah tentang kemanfaatan, tentang jasanya, tentang tapaknya tadi. Ya. Itulah Abah kemarikan tentang tentang makom Ibrahim. Kama digambarkan dengan tapak kaki asar Nabi Ibrahim, karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam adalah memberikan tapak yang nyata adalah kepada perjuangannya, tapak yang nyata dalam perjuangan mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, tapak perjuangan bagaimana beliau adalah mendirikan, menegakkan ilmu-ilmu Allah tadi semua. Sehingga tapak perjalanan Nabi Ibrahim itu kita memahaminya adalah dengan apa? Dengan pelaksanaan ibadah haji. Nah, ini sebabnya tadi. Nah, jangan kita ini justru dalam dunia ini selalu mengharapkan tempat istimewa, rezeki yang istimewa, hidup yang istimewa. Kemudian kita setelah mati ingin tempat istimewa, ada surga, ada bidadari, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Tapi dia tidak pernah mempersiapkan tempat yang istimewa itu. Coba, pada saat Bapak mau pergi ke Bali, pertama, setiap Bapak melakukan safar adalah kita akan menentukan tujuan. Setelah kita menentukan tujuan, kita akan menghitung bekal yang diperlukan untuk kita pergi ke Bali. Maka kita siapkan kopernya, kita siapkan uangnya. Kita mau booking pesawat yang apa? Apakah naik Batik Airline, apakah naik Garuda, apakah naik Batavia dan lain sebagainya. Kita tentukan sampai di Bali, saya akan nginep di Hotel A, Nusa Dua Indah Bali misalnya. Saya akan nginep di Pantai Sanur. Itu kita lebih rinci menyiapkan tujuan, mempersiapkan bekal menuju tujuan. Tapi kenapa yang berkaitannya kita dengan mati, justru kita menganggap kematian itu kita tidak pernah mempersiapkannya. Bahkan cenderung kalaupun orang mati dikatakan ikut berduka cita. Seolah-olah ada manusia yang tidak mau mati kemudian mati. Sehingga kematian itu dianggap sebagai hukuman. Kematian itu dianggap sebagai musibah. Padahal itulah yang didambakan Abah, orang paling jelek. Ya, yang tidak ada lagi, Abah kan sering katakan, Abah rindukan. Walaupun Abah tidak memiliki amal, tidak memiliki apa, tapi tidak ada lagi yang dirindukan kecuali kembali mudik, mengembalikan hakikat ruh ini kepada pemiliknya. Maka kenapa setiap malam kita melaksanakan sholat sunat tobat penyerahan, ya Allah, aku serahkan roh, sukma, nyawa, mati bersama jisim ini. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la bashirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun bihaqqi ilallah. Karena memang kita harus udah al-istidadu lil mauti qabla nujuliha. Kita harus mempersiapkan mati lebih baik daripada mempersiapkan hidup. Nggak usah takutkan anak yang ditinggalkan, karena anak itu milik Allah tadi semua. Dan sudah dibuktikan bahwa anak itu ternyata milik Allah. Lihat Kan'an itu anak siapa? Anak Nabi Nuh.
Nabi Nuh sebagaimana seorang ayah, dia tahu bahwa secara biologis Kan'an itu anaknya. Maka walaupun Allah berkata, Nuh, Kan'an bukan anakmu. Kenapa? Karena Kan'an tidak pernah mempersiapkan perjalanan ruhaninya. Dia justru lebih menyalahkan pekerjaan-pekerjaan ayahnya. Akhirnya oleh Allah, padahal jasadnya nyata Kan'an itu anak Nabi Nuh, tapi menurut Allah Kan'an bukan anak Nabi. Oleh karena itu jangan terlalu kita dilelahkan oleh istri, oleh anak. Kalaupun kita ingin berbuat, mencari nafkah, carilah tadi. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Kenapa engkau bekerja? Karena aku disuruh oleh Allah. Jadikanlah siangmu untuk mencari nafkah, jadikanlah malammu untuk engkau beristirahat. Kenapa engkau makan? Karena aku diperintah oleh Allah, kulu wasrabu. Kenapa engkau menikah? Karena Allah, pankihu ma tobalakum masna wa sulasa wa ruba. Kenapa engkau bersetubuh? Karena diperintahkan, kata Allah. An-Nisa, apa namanya dikatakan? Apa namanya? Cangkulah adalah istrimu. Pada saat Allah berkata wala taqrabuz zina, kemudian kata Allah tadi, nisaukum harsul lakum libasul lakum. Tadi berarti kita bersetubuh pun bukan karena nafsu, bukan karena ingin enak, tetapi sesungguhnya karena perintah Allah. Tadi semua. Sehingga itulah kenapa Nabi Sulaiman, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim bukan atas nama Allah, bukan dengan nama Allah. Kalau dengan nama Allah itu masih rendah maknanya, tapi adalah Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah tadi semua. Ya, pahami. Jadi bedakan. Jadi malam ini kita akan membahas tadi. Jadi binatang tidak disebut meninggal karena binatang itu tidak meninggalkan apa-apa. Apalagi manusia meninggalkan kesedihan, dia meninggalkan hutang. Itulah kenapa dalam kitab I'anatul Talibin sebetulnya kenapa tahlilan itu menjadi buruk pada saat orang salah dalam tujuan untuk tahlil, malah justru dia ingin memberatkan orang-orang yang sedang dalam keadaan seharusnya dia adalah membantu orang-orang yang dalam keadaan walaupun tahu kematian itu adalah kepulangan, orang itu harus dihibur tadi semua. Ya. Inilah ya yang harus kita pahami bahwa pada saat kita tahlil itu seharusnya kita jadikan juga untuk kita bahwa kematian saudara kita yang ditahlilkan mungkin besok aku yang akan ditahlilkan. Kita bisa lihat bagaimana kematiannya. Bagaimana setelah kematiannya? Apakah keluarganya berantem memperebutkan waris? Inilah salah satu kematian yang salah. Karena dia tujuannya tadi ingin pengakuan manusia. Menjadi ustadz, menjadi kiai. Dia bagaimana atau menjadikan tokoh masyarakat menjadi apa, tapi dia ingin viral. Dia ingin diakui oleh manusia. Tapi dia nggak peduli apakah diakui oleh Allah, oleh Rasulnya, oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Sehingga pada saat dia mati, dia tinggalkan jabatannya. Dia sedih meninggalkan jabatan. Dia sedih meninggalkan istrinya. Dia sedih meninggalkan anaknya, usahanya. Padahal seharusnya itulah kenapa manusia pada saat mati disebut meninggal. Karena meninggalkan banyak persoalan dalam hidup. Meninggalkan persoalan pada istrinya, meninggalkan persoalan pada suaminya, pada anaknya. Bahkan saya ini selama Abah jadi ustadz kecil, ya sekarang ini Abah banyak mengislahkan keluarga. Kenapa? Karena dia berantem urusan waris. Bayangkan, bagi mereka yang tidak paham ilmu ruhani, biasa-biasa aja. Kenapa tuh? Kakaknya nggak pernah datang, berantem waris. Tapi dia nggak ngerti bagaimana dampaknya kepada perjalanan ruhani ayahnya. Bahkan sebaliknya, pada saat orang tahlil sampai ngutang di warung, itu pun menyakiti ahli kubur. Inilah sahabat ya yang suka tahlilan. Abah juga suka tahlilan.
Tapi pahami hakikat tahlil itu apa. Tujuannya adalah mendoakan. Karena sekarang udah ada bahasa tahlil itu perbaikan gizi. Tadi orang yang nggak punya udud lah ketahlilan banyak udud. Tadi padahal orang itu sampai ngutang-ngutang di warung. Nah inilah persoalan-persoalan yang harus kita pahami. Inilah dampak orang itu disebut meninggal karena dia banyak meninggalkan persoalan. Belum lagi dia punya hutang di bank, belum lagi dia punya hutang dengan manusia. Ingat, hutang dengan manusia sebiji jarah akan punya masalah. Sehingga banyak dalil yang mengatakan orang yang punya hutang di dunia dia akan ditagih di akhirat. Nah tinggal ngertiin akhiratnya di mana. Kalau kita pernah nyolong duit orang di sini, dia akan dicolong nanti di akhirat. Ya. Nah ini ya, walaupun ada pemahaman lain silahkan. Kalaupun ada yang memahami akhirat di sana, baca di sana, silakan aja buat Anda masing-masing. Yang penting, paling penting itu jangan menyalahkan pengajaran orang lain dari semua. Ya. Nah, bismillah. Kalau Abah membaca dalilnya beda dari semua, karena ngerti ilmu rohani dan ngerti kemana ruh, dan ruh itu milik Allah, dan milik Allah itu hanya bisa kembali pada Allah setelah melakukan perjalanan dan dia sukses di dalam perjalanan dari semua. Tadi kalau syukur-syukur sudah sampai kepada panggilan Allah tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati. Nah, tadi apa lagi cerita binatang ya? Sampai kepada apa tadi? Anjing. Kata anjing tadi. Nah, sebelum Abah selesaikan dulu yang ini tentang kematian, ya biar kita tahu juga tadi. Jangan kita selalu menyalahkan binatang. Karena ingat, binatang itu kata Nabi Sulaiman ini pada saat burung itu sebetulnya la ilaha ayam kukurulu ketok ketok itu sebetulnya la ilaha. Seluruh makhluk itu termasuk tongeret kret 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 krik 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 yusabbihu ma bis samawati wal ardh. Tadi sesungguhnya, nah sementara kita manusia yang punya kalam Allah tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah dari semua tadi ya. Nah ini, nah kata anjing, cing, walaupun kami bisa tidur, tapi aku ini binatang yang tadi, aku ini termasuk binatang yang setia. Maka dibahas dalam kitab Safinah ini, Abah bahas dulu sedikit ya. Abah cepetin aja lah, nggak usah diatain tadi. Ada 10 kemuliaan pada anjing menurut Imam Syafi'i ya tadi. Dikatakan la yazalu ja'ian wa hadhihi sifatus sholihin. Anjing itu senantiasa lapar tadi. Makanya pernah nggak lihat anjing perutnya buncit kayak Haji Asep? Kalau perut manusia kan buncit. Pernah nggak lihat anjing perutnya buncit? Nggak ada. Karena anjing itu walaupun makannya cukup sedikit. Haji Asep berarti lebih rendah dari anjing. Saya ngakui saja. Kalau saya masih mikirin makan nanti dengan apa, anjing mikirin nggak? Nah itulah hamba. Apalagi mikirin tahun depan saya punya apa, tahun 5 tahun lagi. Nah itu lebih ngaco lagi dari semuanya. Kemudian dikatakan lagi, anjing itu pertama adalah termasuk jarang makan. Apa namanya adalah merupakan orang-orang yang soleh itu senangnya puasa, dan anjing itu termasuk binatang yang senang puasa. Kemudian la yanamu minal laili illa qalila wa hadhihi min sifatil mutahajjidin. Makanya pada waktu malam anjing itu tidurnya hanya coba anjing. Walaupun kayak apa bapak ngerayap pelan-pelan, pasti anjing itu tahu. Karena anjing itu tidak pernah ini mah lagi ngaji molor. Lagi mikir molor. Kalau dia itu ruh yang keluar dari jasad itu adalah buruk tadi semua, maka dia akan mendapatkan keburukan tadi semua. Dia pada saat di hari pertama, sedetik setelah dia keluar, sesungguhnya
Disitulah persoalan datang yang besar kepada dirinya. Yang pertama adalah kesedihannya karena dia meninggalkan. Dia lihat istrinya, dia lihat anaknya, dia lihat keluarganya. Bahkan sejak dia dimandikan, dia marah-marah luar biasa. Jadi ruh itu tidak ridho, tidak terima pada saat dipaksa oleh Israel untuk mati. Maka itulah kenapa kita ini harus menganjak ke pageto. Ulah nunggu Israel datang, kita justru harus bisa al-mutu qoblaan. Kita kalau bisa lehler, jalannya udah licin bolak-balik, kita balik dunia, balik Allah, dunia, balik Allah, bumi akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat. Tadi semua hati udah ridho, bahkan merindukan. Al-istidadu lil mauti qabla nujih, atau al-inabatu ila daril khulud, serahkan seluruhnya tadi semua. Dari mulai tobat untuk jasadnya, tobat untuk hatinya, tobat untuk nyawanya, kembalikan tobat untuk rasanya. Itulah manusia yang paripurna, mulih ka jati, mulang ke asal. Maka jadilah orang yang demikian, karena pada saat ruh itu keluar, maka di situ ada dua malaikat. Malaikat yang akan menjemput orang-orang yang belum ridho, yang mati, adalah bermalaikat yang bertubuh berpakaian hitam yang sangat garang dengan bau yang luar biasa dari semua. Kalau seandainya baunya malaikat itu bisa keluar ke bumi ini, dengan baunya bisa mati seluruh makhluk yang hidup di bumi ini dari semua, yang hanya akan dirasakan. Bahkan sebetulnya pada saat sakaratil maut itu, malaikat yang datang itu putih atau hitam yang datang menjemputnya, si ruh ngerti, tahu. Pernah gak menyaksikan orang mau mati, dia nengok ke atas ke kiri, seolah dia menghindar. Inilah tadi semua ya, bahwa ruh yang akan menjemputnya adalah berwujud kayak semacam apa namanya gelombang awan putih, apa namanya awan hitam yang gelap, bergulung dia. Maka dia akan berarti pintu gerbang kesusahan. Maka disitulah kesusahan yang awal akan ditanamkan kesedihan 1000 kali. Kalau Bapak mungkin meninggalkan, sebetulnya yang lebih sedih kepada orang mati itu bukan orang mati, orang yang ditinggalkannya, justru orang yang mati. Dia menyaksikan kehidupan, karena bagi dia pada saat ruh itu keluar sama kayak begini. Kayak saya, dia udah mati, saya sama Pak Somad di situ ngobrol gitu kayak gini, ngeriung. Jadi saya sentuh Kang Somad, Mat, Somad pura-pura. Saya cabak lagi dia, kamu Ari pegang enggak, Agus enggak ngeh, pegang istri enggak ngeh. Dia marah, mulai gelisah. Kok kenapa orang ini enggak kenal pada diri saya? Ya, maaf ya, seperti yang Abah ceritakan, kematian tetangga kita Haji Aceh 3 hari sebelumnya udah pamit sama Abah ke sini. Sehingga banyak tamu yang datang dari jauh, kalau datang ke sini itu, kalau sudah lama nggak ke sini, seolah-olah mau pamit. Abah tahu dia mau pamit. Ya. Sehingga orang-orang tamu itu saya bisa tahu, akhirnya dia takut ke sini. Wah, jangan. Saya bilang tadi, justru kalau kamu ingin balik, saya antar dari sekarang. Tadi, ya. Nah, setelah keluar dari tubuh itu, makanya pada saat dimandikan, pada saat apa, itulah dia bayangkan. Bapak pada saat kematian itu harus tahu. Ada orang nanya, Bah, pada saat kita keluar ruh itu, apa yang kita lihat? Tadi. Maka orang yang ruhnya baik, maka dia akan mampu melihat Allah dan Rasulullah dan guru-gurunya. Maka dia tenang. Lihat orang sekaratil maut, dia balik ke kiri, melotot kanan, melotot kiri, melotot kanan. Dia bingung dia. Yang datang menyeramkan semua. Dia tengok ke kanan, dia tengok ke kiri, tempatnya menyeramkan, gelap, kayak lorong yang nggak kelihatan ujungnya, menakutkan. Kayak kehidupan alam yang begitu mati, nggak ada matahari, semuanya udah kayak pohon-pohon yang sebetulnya mati semua, kayak tempat rumah yang udah mati semua. Sok bayangkan satu tempat gelap, tapi yang ada itu hanya kelelawar-kelelawar gagak semua. Kemudian kita lihat semuanya serba hitam semua, nggak ada warna.
Itulah yang mereka gelisah pada saat keluar itu. Tadi semua. Itulah yang mereka gelisah semua. Takut mereka semua tadi semua. Ya, makanya pada saat dia tadi semua sampai nanti 40-nya, sebetulnya Abah bisa bahas lebih gamblang lagi. Tapi sayang karena menyangkut bab hakikat, secara intinya tidak bisa digambarkan. Makanya kalau ayah saya mertua dulu adalah memang sudah biasa. Setiap malam beliau duduk jam 11 malam, kemudian dia keluar, dia selalu bilang, saya habis ngantarin si Pulang. Saya tanya, Pak, ngantarin si Pulang itu maksudnya langsung diantarin ke Allah? Oh, enggak, cuma nganterin biar dia sadar dia itu udah mati. Karena kebanyakan orang mati itu nggak ngerti dia itu. Yang dia tahu orang ini sudah mau benci sama dia, seolah membuang dia. Dia bersentuhan sama anaknya, dia cubit anaknya, dia apa semua. Makanya kadang-kadang di rumah itu, kadang-kadang dia tumpahin air, cuma dia nggak bisa untuk mencari perhatian. Tapi orang rumah nggak peduli. Apalagi pada saat jasadnya dimandikan, dia dorong orang, ingin dorong orang yang memandikan. Ini kamu tubuh saya mau apain kamu? Tadi semua tadi. Dia benar-benar. Itulah kegoncangan yang dahsyat. Makanya kenapa? Bagaimana Nabi Isa menggambarkan sakaratil maut, bagaimana Rasulullah menggambarkan orang mati. Itulah ketakutan-ketakutan. Seharusnya bagi orang zikir nggak usah. Ya. Justru harus tumbuhkan. Nah, tergantung. Kalau Bapak merindukan kematian, tidak ada yang menakutkan tadi. Ketakutan itulah yang menjadikan tadi bayangan yang muncul tadi. Karena Bapak tidak ridho dengan kematian, yang Bapak takuti adalah kematian. Tadi semua. Karena orang itu takut mati, tapi tidak pernah mempersiapkan bekal mati. Kalah dia pergi ke satu daerah walaupun piknik dekat, pasti dia nyiapin bekal, nyiapin ini, nyiapin itu, beli bensin, beli apa, beli kuota. Tapi dia takut mati, tapi dia tidak pernah memahami tentang hakikat kematian itu. Adapun doa yang kita lakukan dari 1 sampai 3-nya itu membantu dia, menenangkan dia. Walaupun sebetulnya tergantung juga orang itu dari semuanya. Ya. Barulah dia nanti sadar di waktu 40-nya. Baru sadar 40-nya itu ada satu malaikat, ya, ada satu kawal mengatakan malaikat hafadhah yang menjaga tubuhnya. Adalah yang menjelaskan kepada dia tentang status dirinya. Disitulah dia mulai ya. Nah, nanti dari situ kemana kita akan bahas nanti di pertemuan yang akan datang. Tadi semua ya, pahami sampai situ dulu. Kita lanjutkan dulu aja yang lain dulu ya tadi. Jadi jangan anggap sepele. Jadi makanya dari sekarang jangan takut mati. Jangan ada bahasa kita ini apa namanya takut mati karena belum ada bab. Kita mati itu nggak perlu bekal. Bekal kita cukup takwa tadi semua. Yakinlah kalau engkau merindukan Allah, Allah itu ada di akhirat seolah-olah. Kalau engkau merindukan Rasulullah, bukankah Rasulullah juga sudah nunggu di akhirat? Terus siapa yang kau rindukan? Maka dikatakan oleh Allah, "Faman kana fi hadil a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma." Tadi, "Wa man kana fi hadil a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma." Siapa yang buta di dunia ini pada Allah dan Rasulnya, maka pada saat sakaratil mautnya dia tidak akan mampu melihat Allah dan Rasulnya. Karena tujuan orang mati itu akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Maka pada saat sakaratil maut dia tidak mampu melihat Allah, berarti pesawatnya ke mana tah? Aya pesawat ke neraka, aya pesawat ke surga. Berarti siap-siap dia akan mengalami perjalanan rohani yang berat dari semua ya. Tadi semua ya. Tadi yang mungkin kalau kita bandingkan, maka suka ada bahasa di akhirat itu kalau sakit 1000 kali rasa sakit di dunia. Kalau di akhirat itu kalau lapar 1000 kali rasa lapar di dunia. Makanya bahasa kalau di surga itu enak, rasa enak itu 1000 kali enak di dunia. Itu adalah takwil. Itu penggambaran keadaan perasaan si ruh saat itu. Tapi pada saat si ruh itu dijemput dengan malaikat yang berpakaian putih, kemudian dijemput dengan hakikat Allah dan Rasulnya, dengan guru-gurunya, perasaan dia sepertinya penuh kenikmatan, kebahagiaan. Ya.
Kemudian dia seolah-olah karpet digelarkan, malaikat yang berpakaian harum, kemudian seolah-olah dia menuju kepada hakikat dirinya tadi. Karena itu tempat yang dia sudah rindukan. Makanya jangan pernah takut mati. Bahkan kalau perlu rindukan mati, karena setiap manusia tujuan dihidupkan adalah untuk kematian. Berarti tidak ada yang pasti dalam hidup kita kecuali kematian. Berarti seharusnya kalau enggak termasuk orang yang munafik, maka yang harus kita persiapkan adalah menyongsong kematian. Itulah kenapa kita ini bisa lebih rendah dari binatang tadi. Karena binatang pada saat dia keluar penuh dengan keikhlasan dari semua. Dan binatang pada saat bahkan maaf ya dari yang Abah tadi katakan bahwa dikatakan dalam surat Al-Fatir ya, binatang itu walaupun dia jadi binatang masih lebih baik dari manusia. Dikatakan taju alaihi alaihi bi annahu sabata bihadhil ayat annad dawaba wat tubura umamun atau umatun mungkin di sini. Qala Allah Ta'ala wa in min ummatin illa khala fiha nadirun. Surat Fatir, mereka beralasan bahwa ayat tersebut surat Al-An'am 38 menetapkan bahwa hewan jenis burung-burung adalah umat tadi semua. Jadi binatang-binatang itu sesungguhnya adalah umat tadi semua. Bahkan dikatakan wadalika tasrihun bi anna likulli ta'ifatin min hadhil hayawanati rasulan arsalahullahu ilaiha. Dari ayat Al-Fatih 24 dijelaskan sesungguhnya untuk setiap golongan dari hewan itu ada satu utusan Allah, ada Rasul kepada binatang-binatang itu untuk membalikan mereka kembali untuk roji. Lihat, Bapak lihat bebek, pernah nggak lihat bebek? Kalau bebek 1000 ada pemimpinnya nggak? Kalau satu pemimpin itu pergi nggak semuanya? Itulah Rasulnya. Bapak lihat nggak itu tawon, orang yang membuat madu. Kalau betinanya itu dipindahkan, maka semua walaupun ada jutaan akan pindah nggak? Pindah. Itulah Rasulnya yang akan membimbing mereka. Nah kita manusia, Allah dan Rasulnya sudah turunkan, kemudian kita tapi juga tetap tidak taat kepada Rasulnya. Kita selalu berharapkan tadi mencintainya hanya perkataan tadi. Kita ingin balik pada Allah hanya sebatas wacana tadi semua. Ngomongin surga hanya teori tadi semua. Inilah yang harus sehingga itulah kenapa dalam Al-Quran Allah berfirman walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Jadi sesungguhnya orang-orang yang tadi yang dia punya mata tapi tidak untuk melihat, tadi dia punya telinga tapi tidak untuk mendengar, dia tidak punya hati tapi tidak digunakan untuk merasa, sesungguhnya mereka itu adalah binatang tadi semua. Tadi makanya jangan aneh. Kalau anjing nggak pernah tersinggung, manusia ada jemaah Abah juga tadi tersinggung. Padahal kata Abah ngomong begitu, akhirnya jadi nggak musuhin Abah ya tadi. Di Sukabumi ayah hiji tak sadade tadi semua tadi. Sadade tadi. Tadi coba. Entong-entong ku batur ku guru padahal maksudnya bener tadi. Aduh, itulah menggambarkan bahwa manusia itu masih binatang. Jadi kita ini tadi jadilah kita kenapa Rasulullah kita ini menjadikan pujaan pada kita. Bayangkan kita mencintai Rasulullah nggak? Mencintai. Pernah ketemu nggak? Nah, inilah penggambaran bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang manusia yang benar-benar luar biasa. Tanpa melihat sekalipun, nggak pernah berjumpa sekalipun dohirnya, tapi kita mengimaninya. Nah, itulah menunjukkan orang tersebut memiliki jasa yang luar biasa kepada makhluk dari semua. Ya. Nah inilah tujuan kita di dunia. Maka kita jadikan diri kita khairun nas anfa'u linnas tadi semua. Dengan tenaga silakan, dengan ilmu silakan, dengan duit silakan. Bahkan semuanya dengan ilmu iya, dengan tenaga iya, dengan duit iya. Itulah kita ini. Maka ada bahasa macan mati meninggalkan belang. Manusia mati ninggalin apa?
Karena itulah nanti hakikat kalau Bapak nggak bisa rojiun, sesungguhnya kondisi Bapak baliknya nanti itulah maka neraka tadi berpunya-punya tingkatan yang macam-macam, tergantung nanti kegiatan kita nih apa manfaatnya buat agama, apa manfaatnya diri kita buat kita keluarga. Sudahkah kita menjadi imam, jadi seorang ayah tadi, sudahkah kita manfaat buat masyarakat, buat manusia. Nah, ini ya, karena itulah nanti dalam kehidupan yang akan datang, itulah Bapak akan jadi apa tergantung dari di situ. Kemudian pada saat mau meninggal, pada saat mau meninggal seperti apa, itulah harus dirancang oleh kita tadi semua. Ada yang ya jangan sampai kita justru meninggal itu mewariskan hutang, mewariskan kesedihan, mewariskan masalah. Berarti itu gambaran. Jadi kita bisa lihat kalau orang itu meninggal kemudian anak keluarganya ribut urusan waris, itu menggambarkan orang yang mati itu dia dalam keadaan suul khotimah. Ya. Apalagi anaknya sampai bermusuhan, apalagi anaknya sampai berdarah-darah, itu gambaran kesedihan yang sangat dalam kepada orang yang sudah meninggal. Tadi semua ya paham. Makanya kenapa ada keterangan kalau waris itu belum selesai dibagikan maka ruh tidak akan sampai kepada Allah. Itu maksudnya tadi semua ya. Makanya buat sahabat-sahabat yang sudah keluarganya, ayahnya meninggal, selesaikan urusan warisnya tadi semua ya. Ada aturan tadi faraidnya kepada kita, jangan sampai keluar dari faraid, karena hukum faraid itu adalah kebenaran dari Allah. Jangan ada bahasa sisi kemanusiaan, saya mau bagi rata aja, jangan. Karena Allah tidak suka dengan cara demikian. Ikutilah Allah dan Rasul, dan ikutilah para ulama dari semua. Itulah ada hukum faraid itu adalah apa namanya kepada ahli waris, adalah merupakan apa namanya ada bagian-bagiannya tadi semua ya. Itu saja ya mungkin yang kita bahas ya, yang Abah ingin jelaskan malam hari ini tentang kematian. Jadi yang paling Abah tidak bisa secara detail banget tadi semua tadi karena menyangkut bab hakikat. Sebetulnya nanti paham bagaimana dia satunya, kemudian bagaimana bahkan 1 detik setelah itu keluar tadi semua ya. Karena pada dasarnya ternyata, makanya lihat Agus misalnya jadi profesor doktor Agus. Pada saat kita ngelayat ke Agus, waktu kita datang, kita nanyakan Profesor Dr. Agus atau nanya almarhum? Almarhum. Namanya udah hilang, Agusnya udah karena Agus ini bukan ini. Yang Profesor Doktor ini bukan Agus. Tadi semua. Maka inilah kita ini sering tertipu di alam dunia ini, tadi semua. Mana kita inilah karena dia, itulah kenapa kita di seolah-olah apa namanya diarahkan kita untuk mengenali diri kita. Maka itulah Quran yang ada pada diri. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah Quran yang ada pada dirimu. Itulah Al-Quran Qadim, wahyu minulyo, ora ditulis iso diwoco. Karena tanpa membaca Quran itu kau tidak akan ketemu, tidak mengenal kepada siapa hakikat pencipta tadi semua ya. Jadi itu ya yang harus kita pahami tadi. Nah, nanti ruh itu maka dikasihkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, datang setiap malam Jumat, yaitu tadi karena mereka belum rojiun, maka kita doakan mereka di malam Jumat itu, arwah-arwah itu tadi semua. Dulu waktu hidup namanya jiwa, setelah mati namanya arwah tadi semua tuh tadi. Padahal pada saat hidup pun jiwa itu adalah hakikat sifat Allah pada diri kita tadi. Setelah keluar pun ya begitu. Nah karena dianggap itu milik kita, nah inilah kita semua ya. Mudah-mudahan apa yang Abah bahas ini tadi, sebetulnya ada satu bahasan lagi ya tadi. Jadi